Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fanny Jaya dengan NIM 2010 dari Filsafat Hukum C. Di sini saya akan menjelaskan tentang paksaan hukum dan kebebasan. Kita dari yang pertama dulu, yaitu kebebasan dan prinsip non-intervensi. John Stuart Mill menurutnya kebebasan dianggap nilai yang fundamental bagi manusia. Paksaan terhadap kebebasan adalah paksaan yang mengancam nilai yang fundamental ini sehingga hanya perlu dilakukan sejauh membawa kebaikan. Oleh karena itu, John Stuart Mill memberikan batasan pada pengenaan paksaan hukum. Paksaan hukum dibenarkan sepanjang penting untuk melindungi seorang dari kekerasan pihak lain. Batas paksaan hukum terletak pada hal-hal yang berkaitan dengan prinsip membahayakan orang lain. Dan di luar itu harus dibiarkan karena menjadi urusan private yang tidak boleh diintervensi hukum. John Stuart Mill menolak adanya intervensi terhadap kebebasan individu. Alasannya, setiap individu memiliki kemampuan untuk menilai apa yang menjadi kepentingannya dengan berpikir secara rasional. John Stuart Mill mempercayai bahwa manusia itu merupakan berkemampuan secara rasional, independen untuk menilai dan menentukan kualitas manfaat tindakannya bagi dirinya dan bagi orang lain. Independensi ini kemudian disebut sebagai kebebasan yang membawa kebahagiaan. Oleh John Stuart Mill pula, perilaku individu dianggap memberikan pengaruh terhadap perilaku orang lain dan masyarakat. Oleh karena itu, paksaan hukum diperlukan untuk membatasi perilaku orang lain yang dianggap tidak membawa kebaikan. Paksaan hukum dianggap membatasi kebebasan hak orang lain. Akan tetapi, yang penting dipahami adalah paksaan hukum dilakukan dengan maksud akan memperoleh kebaikan bagi masyarakat. Artinya bahwa paksaan hukum yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi seorang dan atau masyarakat diperlukan demi kebaikan bersama dalam masyarakat. Prinsip membahayakan orang lain digunakan sebagai dasar untuk membatasi kebebasan individu, namun pembatasan ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian poin selanjutnya yaitu paternalisme hukum. Menurut beberapa pendapat, yang pertama ada Golding, beliau melihat bahwa ada ruang untuk hukum yang bersifat paternalistik, yakni di mana negara diserahkan tanggung jawab atas kebaikan warga negara dengan melalui hukum berusaha menjamin keselamatan dan kesejahteraan individual anggota masyarakat tanpa harus mengkaitkan urgensi hukum paternalistik dengan keselamatan dan kesejahteraan orang lain. Golding memberikan kritik terhadap pendapat George Stuart Mill mengenai beberapa hal. Golding membedakan antara perilaku atau tindakan yang berkaitan dengan diri sendiri atau self-regarding dan yang berkaitan dengan orang lain atau others regarding. Kedua perilaku tersebut berkaitan erat dengan eksistensi manusia dalam kehidupan sosialnya dan adanya pengaruh mempengaruhi antara perilaku yang satu dengan perilaku yang lain atau antara perilaku dengan orang lain atau masyarakat yang menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Kritik Golding pada John Stuart Mill juga mengenai apa yang dimaksud dengan ketidaknyamanan, bahaya, kerusakan, dan kerugian yang tidak didefinisikan secara tegas. Adanya ketidaknyamanan, bahaya, kerusakan, dan kerugian tersebut disebabkan karena perilaku manusia. Dalam menentukan pertimbangan rasional atas perilaku tertentu akan berhadapan dengan pembatasan akan kebebasan. Selanjutnya yang kedua, ada pendapat dari H.L.A. Hart berpendapat bahwa pembatasan hukum demi kebaikan individu tidak dapat disebut dengan moralisme hukum, namun adalah bentuk dari paternalisme hukum. Yang berbeda dengan John Stuart Mill adalah bahwa alasan moral bukanlah alasan pembenar bagi adanya paksaan hukum. Dan individu bukanlah penilai satu-satunya tentang apa yang paling tepat tentang kepentingannya. Paternalisme hukum tetap diperlukan oleh negara karena dapat digunakan untuk mengurangi dan menghindari kemungkinan negatif akibat perlakuannya sendiri untuk atau orang lain. Secara umum, paternalisme menurut H.L.A. Hart dapat dikenakan bukan hanya pada ruang private, namun juga pada ruang publik dengan tujuan untuk kebaikan individu dan masyarakat. Pemahaman ini juga menempatkan adanya proporsionalitas pada pengenaan pembatasan atau paksaan hukum. Paksaan hukum tidak melulu pada intervensi terhadap kebebasan individu, namun lebih kepada tanggung jawab negara untuk memberikan fasilitas kepada kepentingan individu. Pendapat Hart yang menyatakan bahwa paksaan hukum demi kebaikan individu adalah semata-mata tindakan hukum, bukan moral, memunculkan kritik karena Hart merupakan pembela positivisme hukum yang memisahkan moral dan hukum. Peraturan hukum yang dijadikan dasar penilaian dan pengambilan keputusan pada ruang publik yang merupakan pendapat Hart dapat dibenarkan. Namun yang perlu diperhatikan adalah keberadaan konstitusi dan peraturan perundangan adalah juga sebagai budaya publik, di mana menjadi pegangan bersama untuk mengelola kepentingan masyarakat yang beraneka ragam dan bertantangan satu dengan yang lainnya. Kemudian poin selanjutnya adalah melegislasi moralitas.
Herbert Packer berpendapat bahwa prinsip membahayakan orang lain yang merupakan pendapat John Stuart Mill memiliki kegunaan di mana prinsip tersebut menegaskan pentingnya menjatuhkan hukuman berdasarkan bahwa perilaku tertentu yang dapat memberikan efek negatif, merugikan atau membahayakan pihak lain. Ada perhatian tertentu terhadap pendapat Packer, yakni dari sudut pandang hukum kriminal, yaitu pentingnya memastikan bahwa seorang yang dihukum karena memang bersalah, di mana harus ada fakta yang jelas atau bukti yang dapat memastikan atau mens rea actus reus bahwa seorang pantas dihukum. Kemudian pentingnya pemberian hukuman yang setimpal sesuai dengan tingkat kerugian yang diderita oleh pihak lain dengan tetap berdasarkan pada penerapan keadilan. Kemudian adanya garis pemisah yang jelas antara pertimbangan hukum dan pertimbangan moral, bahwa orang dihukum adalah orang yang memang melanggar norma hukum, bukan melanggar norma moral. Meskipun pada konteks ini dapat melanggar norma moral dan norma hukum sekaligus, negara hanya menghukum mereka yang melanggar norma hukum saja. Hukum hanya bertujuan rasional utilitarian yang sah yang disebut hukum, sementara moral berasal dari sisa warisan keagamaan, sehingga negara tidak perlu mempertahankan pandangan moral dengan menetapkannya sebagai hukum. Devlin menyatakan bahwa ada standar perilaku tertentu atau prinsip moral yang oleh masyarakat dituntut untuk dipatuhi. Hal ini mengindikasikan adanya keberlangsungan hidup masyarakat dilandasi dengan kepatuhan dan upaya memenuhi keyakinan dan standar umum yang disebut moralitas publik. Devlin menjadi pembela yang baik dari paternalisme hukum, di mana hukum kriminal tidak mengenal persetujuan atau pilihan bebas korban. Sebagai alasan tertuduh untuk melepaskan diri dari tuntutan hukum kriminal, bahwa tuntutan imoralitas harus dikenai sanksi hukum. Menurut Hart, sesungguhnya merupakan ungkapan moralisme hukum yang harus dibedakan dari paternalisme hukum. Selain itu, kriterium pembebasan paksaan hukum menurut Hart penting untuk memperhatikan apa yang dimaksud dengan tindakan yang dilakukan dalam lingkup publik dan yang dilakukan dalam lingkup privat. Jadi perdebatan paternalisme hukum dapat diterima atau tidak juga berdasarkan pada tidak adanya pembedaan yang jelas antara imoralitas dari praktek dan aspeknya sebagai gangguan atau ancaman terhadap kepentingan publik. Konkretnya bahwa suatu tindakan yang dilakukan dalam wilayah privat tidak dapat disebut sebagai imoralitas kecuali tindakan privat dilakukan di wilayah publik. Hart berpendapat bahwa distingsi aspek private disarankan upaya pelaksanaan hukum lebih pragmatis, sementara John Stuart Mill bertolak dari posisi moral untuk membela kebebasan yang menurutnya secara substansial menandai eksistensi manusia sebagai manusia. Golding menyatakan bahwa alasan privat tidak cukup sebagai alasan untuk membatasi penerapan hukum. Alasan privat tidak menjadi cukup untuk melaksanakan suatu tindakan dari lingkup perhatian publik. Setiap masyarakat selalu membutuhkan pengaturan tertentu. Nah, demikian persen dari saya. Banyak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.